Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan di pagi hari ini dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tahun 2025 akan berakhir. Banyak cerita, banyak kisah yang akan kita kenang dan mungkin kita ceritakan kepada orang lain ketika kita berjumpa, baik dalam perjumpaan di gereja atau di rumah. Namun salah satu hal yang perlu kita renungkan atau sangat hati-hati, apa pandangan kita terhadap semua yang kita rasakan dalam 1 tahun ini? Sesuatu yang baik, jika tidak direspon atau disikapi dengan baik, itu juga akan berdampak buruk. Mungkin kita berkata bahwa 1 tahun ini saya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika berkat itu kita katakan sebagai hasil kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, maka kita akan mengatakan bahwa kita layak memang menerima hal itu. Sehingga kasih karunia Tuhan itu tidak ada artinya dalam hidup kita. Justru firman Tuhan mau mengatakan semua yang kita terima, bahkan kelahiran Yesus, penebusan yang terjadi karena Yesus, itu adalah kasih karunia, anugerah dari Allah, bukan karena kita mampu. Sehingga apapun yang kita terima harus kita pandang sebagai kasih karunia. Ini penting agar kita juga memandang orang yang berbeda dengan kita tidak salah. Ada kalanya ketika dia memandang dia layak menerima apa yang sudah diterima itu, dia akan mengatakan bahwa orang lain yang belum menerima seperti yang kau terima itu berarti kurang beruntung, berarti kurang hebat atau tidak sehebat saya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, 1 tahun atau tahun 2025 itu bukan waktu yang singkat. Banyak pergumulan kita bersama Tuhan. Apapun itu, mari selalu katakan semua karena kemurahan Tuhan. Nah, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ada satu istilah yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus. Apapun yang terjadi dalam diri kita, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita berbuat baik, ketika kita datang ke rumah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Artinya bukan karena diriku, bukan karena pikiranku, bukan karena kemauanku, tapi semua karena Tuhan. Sehingga ketika kita ingin memulai langkah kita di tahun 2026, mari kita berkata bahwa semua karena kemurahan Tuhan, maka semua yang kulakukan juga untuk kemuliaan Tuhan. Selama menjalani akhir tahun 2025, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang mengajarkan kami mengenal anugerah-Mu, bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Ajari kami untuk menyangkal diri, ajari kami untuk mengutamakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam menjalani akhir tahun 2025 ini. Biarlah semua berjalan dengan baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.